Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat setia Gowori, Shalom. Hari ini Sabtu 22 Oktober 2022 merupakan pekan biasa ke-29. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan telah berfirman, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya supaya ia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara Gowori yang terkasih, Shalom. Budaya atau adat yang kental yang dihidupi oleh bangsa Israel apabila ada seseorang, sekelompok orang yang mati mengenaskan atau mendapat penyakit yang menjijikkan seperti kusta, itu adalah kutukan dari Allah. Jadi mereka punya anggapan, punya pemikiran, punya keyakinan seperti itu, bahwa yang dilakukan adalah kesalahan-kesalahan yang besar, sehingga dia mendapat karmanya melalui kematian yang tragis, melalui penyakit-penyakit yang menjijikkan, yang mengerikan. Hari ini Yesus mau mengingatkan bahwa konsepnya tidak seperti itu, bahwa semua orang akan mati, bahwa semua orang juga bisa sakit. Yesus memberi pendalaman iman kepada mereka, bahwa yang mesti berjaga-jaga adalah kita atas dosa yang menuntun kepada kematian, atas dosa yang menuntun pada kengerian dan kehancuran. Maka dia bertobat. Jangan merasa pede bahwa wah aku gak sakit, aku tidak mengalami penyakit-penyakit yang mengerikan, yang aneh. Berarti
aku baik-baik saja. Kita diminta merefleksikan lebih dalam diri kita. Sudah sejauh mana kita meninggalkan dosa? Atau kita masih hidup di dalamnya? Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, di dunia sekuler ini ada omongan-omongan seperti ini. Frat, gua udah gak mau kembali kepada Tuhan. Saya tanya, kenapa? Iya Frat, gue merasa gak pantas. Kayaknya jauh banget Tuhan tuh. Susah digapai. Apakah mungkin gue masih bisa mendekat kepadanya? Nah, ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Glory yang terkasih, kerap kali kita tuh merasa kecil hati, kecil diri. Padahal kita punya Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang penuh belas kasih, Tuhan yang Maha Pengampun. Kita yang pertama-tama mesti menurunkan gengsi. Itu adalah kecenderungan dosa yang lain. Gengsi malah mengantar kita kepada maut, bukan pada keselamatan. Karena apa? Karena kita merasa, aduh gak pantas lah. Padahal Tuhan sendiri gak kayak gitu. Dia selalu membuka tangan, dia selalu ayo bertobat. Jangan sampai kamu nanti mati dan tidak selamat. Kalau sudah tahu kita sedang jauh, ya mendekat. Kalau semakin tidak mengerti bagaimana kehendak Allah, ya semakin mencoba mengenalinya. Jatuh cinta itu kan datang karena keseharian bersama dengan pujaan hati. Witing tresno jalaran soko kulino. Jadi kalau mau kembali jatuh cinta dengan Tuhan, selamat, bersatu dengan dalam kebahagiaan kekal. Kalau saat ini sudah menjauh, masih tidak pantas, ya mendekatkan diri lagi, menjalin komunikasi lagi, dan bertobat. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita mesti bersyukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang Maha Rahim. Pintu pertobatan selalu terbuka kapanpun, asal kita mau merendahkan gengsi, menurunkan ego, dan secara rendah hati mengakui salah dan mau memperbaiki hidup menjadi lebih baik lagi. Gereja selalu terbuka untuk pengampunan. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, sahabat Glory yang setia, bersama-sama mari kita merendahkan hati, membuka diri, mau menyadari bahwa salah, bahwa kita rapuh dan butuh pengampunan dari Tuhan. Seperti analogi pohon ara, perumpamaan pohon ara. Jangan sampai nanti ketika kita sudah dipupuk, kita disirami terus oleh berkat Tuhan yang melimpah, nafas kehidupan, kesehatan, keluarga yang mencintai kita, pekerjaan yang ada, jangan sampai kita dilihat nanti malah tidak berbuah dan bisa-bisa ditebang, dibuang ke api dan dibakar. Maka, ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Glory yang terkasih, mari bersama-sama kembali mendekat kepada Tuhan, mohon pengampunan kepadanya, mengaku diri salah, berdosa, supaya kita tidak jauh dari kerajaan surga dan terselamatkan dari kematian karena maut. Selamat hari Sabtu, salam sehat penuh berkat, sahabat Glory yang terkasih, sampai jumpa.